pemerataan, kemudian evaluasi terkait mengenai efektivitas KUR juga tadi sudah disampaikan. Nah sekarang lebih kepada usaha mikro di daerah ini apakah sudah mulai melek digital atau sudah go digital secara administratif. Tetapi kalau kita lihat dari dampaknya mereka udah mulai belajar nih soal digital, dampak terhadap penjualannya masih belum signifikan begitu. Apa sebenarnya yang harus lebih dipoles, diperbaiki gitu Pak Riza? Ini pekerjaan yang harus kita perkuat terus ya. Kalau kita mundur ke belakang sebelum pandemi COVID-19, itu angka UMKM kita yang sudah onboarding masuk ke dalam ekosistem digital itu angkanya kurang dari 9 juta sebelum pandemi COVID. Sebelum pandemi. Setelah pandemi COVID ada perubahan konsumen, perubahan cara beli. Sehingga direspon oleh UMKM kita mulai onboarding secara masif. Angkanya sekarang sudah lebih dari 25 juta UMKM kita yang masuk ke dalam ekosistem digital. Jadi artinya sudah ada pertumbuhan atau kenaikan 3 kali lipat daripada sebelum pandemi COVID-19. Jadi persoalan kita hari ini mungkin sudah bergeser. Tidak lagi pada berapa banyak UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital. Tapi seberapa banyak UMKM yang ada di ekosistem digital yang ekonominya semakin tumbuh dan berkembang. Nah untuk itulah dalam kerangka pendampingan kami hari ini itu sudah mulai bergeser. Bukan lagi ngajakin masuk. Tapi bagaimana yang mereka sudah masuk ya. Itu bisa diberikan skill untuk bisa beradaptasi dengan ekosistem tersebut dan semakin produktif. Ya, kami bekerja sama sekurang-kurangnya dengan 10 sampai 15 e-commerce misalnya ya, termasuk juga beberapa lembaga-lembaga digital ya yang memberikan dukungan kepada UMKM dalam kerangka untuk memastikan peningkatan kapasitas daripada UMKM kita. Karena perlu diketahui di dalam ekosistem digital itu punya caranya sendiri yang tentu tidak persis sama dengan kalau kita jualan di offline, kurang begitu. Nah, untuk itulah capacity ini yang terus kita tingkatkan. Yang kedua, perlu diketahui juga digitalisasi itu tidak semata-mata atau tidak serta-merta hanya urusan marketnya. Ya, nggak sekedar e-commerce-nya, tapi juga harus diperhatikan digitalisasi itu dilihat dalam konteks ekosistem. Bagaimana digitalisasi juga bisa dimanfaatkan untuk misalnya mengefisiensikan ongkos produksi kita, untuk mengurangi atau mengefisiensikan misalnya logistik kita, bahan baku kita, ya, dan seterusnya, sehingga ini juga bisa semakin memberikan manfaat dan produktif kepada UMKM kita. Berarti secara pemerataan atau evaluasi terkait mengenai serapan digital di daerah atau mungkin para pengusaha daerah ini, UMKM daerah ini sebenarnya juga sudah cukup merata. Terus diperkuat dan cukup merata sejauh ini. Nah, persoalan lain lagi Pak Riza, kalau terkait mengenai keluhan juga, masih juga banyak ada keluhan terkait tumpang tindih program ini di antara pusat dan juga daerah. Bagaimana sebenarnya kalau seandainya koordinasi antara dua hal ini ya, pusat dan daerah, agar intervensi terhadap usaha mikro ini lebih tepat sasaran? Ada satu, saya ambil contoh tentang pembiayaan, Mbak. Ya, dalam konteks pembiayaan ini ada peran daerah yang juga cukup besar. Ya, di dalam konteks kredit usaha rakyat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu punya ruang yang sama untuk memberikan dukungan kepada UMKM. Salah satunya adalah menginput data atau mengusulkan mereka-mereka yang potensial untuk mendapatkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat. Jadi seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota, ya, provinsi, itu punya akun untuk bisa digunakan dalam kerangka mengusulkan atau memberikan daftar UMKM potensial yang nantinya bisa digunakan oleh lembaga-lembaga pembiayaan untuk bisa mendapatkan akses kredit usaha rakyat. Nah, dengan skema ini harusnya isu terkait dengan disparitas antara pusat daerah, antara daerah perkotaan, daerah pedesaan dan seterusnya sebenarnya tidak lagi ada. Idealnya begitu. Tapi memang ada tantangan karena kita sadari bersama bahwa birokrasi itu tidak statis. Ya, saya ingin katakan ada pergantian orang, ada prioritas kebijakan yang mungkin bergeser dan seterusnya. Untuk itulah di akhir tahun kemarin, di penghujung tahun kemarin sebagai evaluasi kita setahun terakhir ya, kita Pak Menteri mengundang seluruh kepala-kepala daerah dalam kerangka untuk kembali melihat ini sebagai satu
prioritas yang bisa dimanfaatkan dalam kerangka untuk menumbuh kembangkan ekonomi daerah, khususnya sektor-sektor strategis penting ya bagi ekonomi di daerah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ketahui bersama lembaga pembiayaan ini kan cuma menyalurkan, Mbak. Yang paling tahu apa kekuatan ekonomi di daerah tersebut itu adalah pemerintah daerah. Betul. Itu adalah UMKM setempat itu. Nah tentu dengan adanya partisipasi kuat dari pemerintah daerah bersama-sama dengan kami di Kementerian UMKM, kementerian lembaga lainnya, ini akan menjadi kekuatan yang bisa mendorong UMKM kita bisa tumbuh. Nah yang kedua, kita sadar betul bahwa dengan jumlah UMKM lebih dari 50 juta tersebar di seluruh Indonesia, wilayah kepulauan dan seterusnya, mustahil ini hanya akan dikerjakan oleh pemerintah atau bahkan Kementerian UMKM sendiri. Sepanjang tahun 2025 kami bekerja setidaknya dengan 155 kementerian, lembaga, BUMN, swasta, perguruan tinggi, asosiasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Jadi kami tidak ingin klaim ini sebagai sebuah progres yang dilakukan oleh Kementerian UMKM, tapi ini adalah progres yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa dalam kerangka untuk membantu UMKM kita. Progresnya menarik, Mbak, saya bacakan ya. Yang pertama, setahun terakhir itu sepanjang 2025 ada 4 juta UMKM kita yang mendapatkan akses legalisasi dan sertifikasi. Ini angka yang cukup besar sekali. Ya. 4 juta UMKM kita sudah mendapatkan akses legalisasi dan sertifikasi. Yang kedua, lebih dari 28.000 UMKM kita itu mendapatkan fasilitasi terhubung ke dalam rantai pasok usaha menengah dan besar, termasuk juga digitalisasi. Artinya ini semakin produktif. Nah yang ketiga, ada 2,6 juta UMKM kita yang tadinya sebelum-sebelumnya belum pernah mendapatkan akses pembiayaan formal. Untuk pertama kali di tahun 2025 mereka mendapatkan akses pembiayaan formal. Ini luar biasa sekali saya kira. Dan yang terakhir adalah 1,5 juta UMKM kita, khususnya usaha mikro kita, itu yang kita nilai dia mendapatkan pembiayaan sekaligus juga naik kelas, graduasi. Nah kalau lihat dari perkembangan baik ini, kami menilai bahwa kita sudah on the track untuk bisa mencapai pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang didukung oleh UMKM yang semakin profitable, yang semakin produktif dan berkelanjutan. Nah, tentu PR ke depan 2026 dan seterusnya adalah bagaimana progres ini terus kita jalankan dan bagaimana perluasan terhadap kemitraan-kemitraannya terus ditingkatkan. 1 minggu terakhir ini secara khusus kami sampaikan untuk daerah-daerah terdampak bencana, Pak Menteri terus melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan juga mitra-mitra strategis. Sudah ada 77 kementerian lembaga, BUMN, swasta dan asosiasi yang sudah tergabung dengan komitmen tinggi untuk membantu UMKM kita yang terdampak bencana. Dan kami sudah mendirikan klinik UMKM Bangkit di 8 titik di daerah bencana yang nantinya ini diharapkan bisa memberikan layanan pembiayaan, layanan produksi dan layanan pembelian produk-produk lokal. Nah, dengan demikian kita berharap nantinya ini bisa menjadi satu ekosistem yang bisa tumbuh dan kembang dan mendapati akselerasi yang cukup cepat.